Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Dan sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya akan membawakan pengumuman dari gereja untuk ibadah hari Minggu tanggal 12 April 2020 memperingati Paskah. Kita tetap akan adakan ibadah online. Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya. Video akan disiarkan melalui YouTube Gereja GAIS Gideonayu dan akan mulai diupload pada pukul 6 pagi. Terima kasih. Mari bersama kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau minta penyertaan Tuhan. Kita mau minta hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Hari ini kami mau mulai setiap ibadah kami Tuhan. Kami undang Engkau, kami undang malaikat surgawi-Mu penuhi kami dimanapun kami berada Bapa. Kami mau Yesus, ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja Bapa. Tapi kami mau Tuhan menjadi ibadah yang luar biasa Yesus. Meskipun saat ini dengan keadaan seperti ini Bapa, kami mau terus undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah kehidupan kami Yesus. Oh Yesus Tuhan, Kau mau terus ingat setiap kebaikan-Mu Bapa. Sebab hanya dengan bilur kuasa darah-Mu Kau menebus setiap kami. Kematian-Mu di atas kayu salib itu Yesus yang memulihkan setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Mari bersama dengan hatimu pujikan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau yang layakkan kami melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
untuk tebus setiap hidup kami, tebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan, selain kami puji sembah Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Glory Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup. Yes Lord. Karena salibmu, hanya salibmu saja Tuhan. Kami menang atas setiap hidup kami. Engkau yang berkuasa, sanggup, Yes Lord, melakukan mujizat-Mu. karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, Amin. ku menang. Engkau yang berkuasa Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa di sorga, bersyukur kepada Engkau Tuhan pada saat ini. Kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, merayakan kematian-Mu di atas kayu salib, di mana Engkau menebus dosa kami Tuhan. Sungguh ucapan syukur yang tiada terkira yang keluar dari hidup kami, dari hati kami, dari mulut kami Tuhan. Ucapan syukur kepada Engkau. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Isi hatimu Tuhan, biar Engkau berbicara kepada anak-anak-Mu Tuhan melalui firman Tuhan ini. Hamba-Mu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Mari Bapa, Engkau jamah setiap anak-anak-Mu yang mendengar, yang melihat acara pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Dan pada saat ini waktu yang ada kita akan gunakan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berkonsentrasi sejenak untuk kita dapat menikmati hidangan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri judul, Mengapa Kristus Harus Mati? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan menjawab dengan mudahnya, mengapa Kristus harus mati? Oh, kita berkata untuk menyelamatkan saya. Saya katakan benar, tidak salah bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Tetapi saudara, itu baru sebagian daripada kebenaran. Mungkin ada lagi yang saudara yang menjawab, karena Kristus atau Bapa di sorga mengasihi kita, seperti dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Saudara,
memang dia mengasihi kita, itu pun betul. Tapi saya mau katakan bahwa itu adalah sebagian daripada kebenaran, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya harus dijawab. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa rencana kekal Allah lewat kematian anaknya Yesus Kristus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita berkata bahwa Yesus mati karena dia mengasihi kita, kita sedang menggambarkan sebenarnya adalah satu motivasi hati, ya. Kita menggambarkan satu niat hati, saudara. Akan tetapi jawaban itu tidak menjelaskan untuk apa atau mengapa Yesus mati. Jika saya bertanya mengapa Yesus mati, yang saya tanyakan bukanlah motivasi atau niat atau dorongan mengapa Allah melakukan hal itu. Yang sedang saya tanyakan adalah apa rencana kekal Allah lewat kematian Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Apa rencananya di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya mari kita akan melihat dalam kitab Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Titus 2 ayat 14 ada 3 hal yang bisa kita lihat di sana. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Saya beri kode atau beri angka di situ ya. Ada angka 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah membebaskan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Yang ketiga adalah yang rajin berbuat baik. Kita akan bahas 3 hal ini pada saat ini. Yang pertama, yaitu membebaskan kita dari segala kejahatan, atau dengan kata lain dia menebus kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah jawaban Paulus untuk pertanyaan mengapa Yesus mati di atas kayu salib. Membebaskan kita dari segala kejahatan atau menebus kita, saudara, ya. Saudara, kata menebus itu zaman dulu dipakai untuk membebaskan seorang budak. Kalau ada seorang punya uang, dia tebus seorang budak, maka budak itu akan menjadi merdeka karena sudah ditebus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan saudara dan saya. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita ditebus dari kejahatan kita, seperti di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Mari kita lihat. 1 Petrus 1, 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Terima kasih. Saudara, kalau seorang budak zaman dulu ditebus dengan sejumlah uang, maka kita ditebus oleh darah Yesus. Dulu majikan kita adalah iblis, roh kegelapan. Tetapi setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saudara ditebus oleh darahnya. Saudara bukan lagi milik iblis, tetapi sekarang saudara miliknya Kristus. Dulu saudara dan saya kita melakukan kehendaknya iblis. Kita melakukan kejahatan, Alkitab katakan. Tetapi sekarang setelah dia menebus kita oleh darahnya itu, kita melakukan semua yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dulu kita tidak mau melakukan kehendak Allah. Kita mau melakukan kehendak majikan kita yang lama, yaitu iblis. Dan kita juga melakukan kehendak kita sendiri. Tetapi sekarang kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita mau melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga. Itu yang pertama.
Jadi kalau kita menjawab mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib, yang pertama dia membebaskan kita dari segala kejahatan. Yang kedua adalah menguduskan bagi dirinya suatu umat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata menguduskan baginya, ya. Kristus tidak menyelamatkan kita semata-mata demi kepentingan kita sendiri. Seringkali kalau kita ditanya mengapa Yesus mati, kita menjawab, ya, menyelamatkan saya. Tadi saya sampaikan, betul, tidak salah, tapi itu sebagian dari kebenaran. Di dalam Titus tadi dikatakan, dia mau menguduskan bagi dirinya suatu umat. Dia mau membentuk satu umat yang kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata kudus di sini berbeda dengan kata kudus yang ada di dalam Roma, misalnya di dalam Roma 12 ayat 1. Ya, di dalam Roma 12 ayat 1, kudus di sana berarti dipisahkan. Dalam bahasa Yunani disebut dengan hagios, dipisahkan. Tetapi kudus di dalam ayat ini berarti saudara dibersihkan atau membuat bersih. Menguduskan, membuat bersih, bersih dari segala yang menjijikkan, dari segala noda, dari segala kotoran. Itu maksudnya. Tuhan mau membentuk satu umat yang kudus, yang bebas dari segala hal noda-noda dosa, dari hal yang menjijikkan. Tuhan mau membentuk satu umatnya yang bersih, yang kudus bagi dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh indah ayat ini. Kenapa? Karena dia mau membentuk satu umat, satu masyarakat baru yang kudus, yang tak bercacat, yang tak bernoda bagi dirinya sendiri. Apa itu? Miliknya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh indah ayat ini, saudara. Kenapa? Karena kita ini adalah milik Kristus. Amin. Kita adalah milik Kristus, umatnya yang dikuduskannya. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Yang ketiga, umat yang rajin berbuat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah memilih kita menjadi kepunyaannya sendiri? Titus tadi melanjutkan memberitahu kepada kita, dikatakan suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya. Tolong slide selanjutnya. Mengapa Tuhan ingin kita berbuat baik? Ini pertanyaannya, saudara. Karena jika bukan dengan cara berbuat baik, maka dengan cara apa lagi kita bisa bersinar bagi Tuhan? Dengan cara apa lagi kita bisa memuliakan Allah di bumi ini? Bagaimana saudara bisa memuliakan Allah di muka bumi ini? Bagaimana saudara bisa bersinar di muka bumi ini jika tidak dengan berbuat baik kepada orang lain? Mari kita lihat Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Terima kasih. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan kemudian memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menginginkan suatu umat yang bersinar di muka bumi ini, saudara. Untuk apa? Untuk mengungkapkan kemuliaan Bapa di sorga. Supaya orang lain melihat terang itu dan mereka tertarik datang kepada terang itu, dan mereka juga diselamatkan seperti saudara dan saya. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dapatkah saudara melihat keseluruhan rencana Allah di dalam Kristus Yesus, yang mana Kristus harus mati di atas kayu salib? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti dari rajin berbuat baik? Rajin berbuat baik berarti gemar berbuat baik, senang berbuat baik, saudara. Karena ada orang-orang kalau disuruh berbuat baik bisa, tetapi berat.
seperti ada satu beban yang berat ketika dia harus berbuat baik, saudara. Tetapi orang yang diubahkan ini, orang-orang yang dikuduskan ini, yang sudah ditebus oleh darah Yesus ini, dia rajin berbuat baik, dia gemar berbuat baik, kesukaannya adalah berbuat baik. Kenapa? Karena sudah diubahkan. Paulus katakan bahwa ciptaan baru itu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita adalah umatnya, ciptaan-ciptaannya yang baru. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah kita sudah bersinar? Apakah kita sudah bersinar? Apakah terang kita itu dilihat oleh orang lain, saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya bersinar, dan ada orang-orang melihat terang kita, maka mereka tidak akan tersandung ketika mereka berjalan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak bersinar sebagaimana seharusnya, tidakkah saudara melihat bahwa kematian Kristus itu jadi sia-sia? Kalau saudara dan saya, gereja Tuhan di muka bumi ini tidak bersinar, untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percuma dia mati di atas kayu salib. Dia pengen perbuatan saudara dilihat orang, dan orang datang kepada Kristus, dan suatu saat kelak nanti akan bersama-sama dengan kita di kerajaan sorga yang mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat bersinar tentu saja pertama-tama di dalam keluarga kita, selanjutnya kepada teman kita, selanjutnya tempat rekan kerja kita, mungkin di kantor tempat kerja kita atau di mana saja, di masyarakat kita berada, saudara. Ya, saudara, kalau saudara adalah seorang ibu, apakah saudara menjalani hidup bagi kemuliaan Allah? Saya membaca sedikit tentang John Wesley, seorang penginjil besar, saudara. John Wesley, ayahnya adalah seorang pendeta. Tapi ketika ditanya siapa yang berpengaruh terhadap hidupnya, dia tidak katakan bahwa ayahnya yang berpengaruh terhadap hidupnya. Dia berkata bahwa ibunya yang berpengaruh terhadap hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang anak kecil dulu John Wesley, dia melihat ibunya menjadi terang bagi dirinya. Saudara, ibu-ibu, apakah saudara, ibu-ibu sudah menjadi terang di dalam keluarga? Bapak-bapak, para ayah, apakah saudara menjalani hidup bagi kemuliaan Allah? Apakah istri, apakah anak-anak kita sudah melihat terang itu di dalam diri kita? Atau kita jadi batu sandungan bagi mereka, saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan. Bagi kita sebagai suami, mungkin saudara, istri kita mengamat-amati setiap hari. Bagi kita sebagai suami, istri kita melihat kita setiap hari. Apakah kita menjadi berkat bagi istri kita atau menjadi batu sandungan? Saudaraku, para suami, kita bisa melukai istri kita secara mental. Kita bisa melukai mereka secara rohani. Itu sebabnya bagi para bapak atau suami, mari kita mau memancarkan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita, terutama di dalam keluarga kita. Ya. Bagi para istri, saya beritahu bahwa suami saudara setiap hari memperhatikan saudara. Suami saudara setiap hari memperhatikan saudara. Apakah dia melihat kemuliaan Allah di dalam diri saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penghargaan tertinggi yang bisa diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya adalah dengan berkata, "Aku melihat kecantikan Kristus di dalam dirimu." Ya, luar biasa, saudara. Kalau ada seorang suami berkata kepada istrinya, "Aku melihat kecantikan Kristus dalam dirimu." Wow, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, bukan setebal apa bedak yang ada di wajahmu, ya, atau semahal apa make up yang engkau beli, bukan itu. Tetapi kecantikan yang Kristus yang ada di dalam dirimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan tutup dengan beberapa hal, saudara. Tolong slide selanjutnya.
Jadi kita jelas, saudara, melihat jawaban atas pertanyaan mengapa Yesus harus mati. Janganlah sekedar berkata bahwa dia mati untuk menyelamatkan saya. Memang betul, dia mati untuk menyelamatkan kita. Yang kita bahas adalah mengapa dia mati dalam pengertian apakah rencana dan tujuan kekalnya. Yesus mati untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri. Dan karena kita adalah miliknya pribadi, maka kita harus hidup bagi kemuliaan Allah Bapa setiap saat, setiap hari. Dan karena kita hidup bagi kemuliaan Allah Bapa, maka orang lain akan tertarik datang kepadanya. Orang lain bisa memperoleh hidup yang kekal. Itulah tujuan kekal dia mati di atas kayu salib. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan menyanyikan satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Nya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Dari pertama, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu besar, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sambil musik nyanyikan secara perlahan, saudara yang dikasihi Tuhan, Dia sudah menebus kita dengan darah-Nya. Amin. Dia mengambil kita menjadi milik-Nya yang dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Dia menghendaki terang saudara bercahaya, supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Yesus. Dengan apa? Dengan terang saudara. Banyak orang akan datang kepada Dia. Haleluya Yesus. Bagaimana caranya? Berbuat baik. Amin. Kita mampu berbuat baik karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Glory. Dan kita akan melakukan perbuatan baik itu karena memang dari dalam kita ini Amin Yesus. Roh Kudus yang mendorong kehidupan kita. Penuhi setiap Dan kami, terang Tuhan. kita akan bercahaya dimanapun kita berada. Dan Amin. banyak orang akan datang kepada Kristus melihat terang itu Haleluya. melalui hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara pada saat ini. Mari kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah terang kami itu tidak ditutupi Tuhan. Kalau ada dosa-dosa yang menutupinya, ampuni Tuhan. Basuh dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya terang kami itu bercahaya. Dan supaya orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Bapa di sorga,
Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau ada di dalam hati kami, menebus kami, mengubah hidup kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dalam situasi musibah yang masih belum berakhir di negara kami ini Tuhan. Tuhan tetap memberkati jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya, para dokter, suster, dan para medis. Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya musibah corona ini akan segera berlalu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima seluruh berkat Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.